Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu Idul Fitri, piro-piro hukume Idul Fitri. Al-a'yad utawi hari raya sunnatun fitriyatun jubilan nasu alat tikhodiha, merupakan sunnah fitriyah ya, yang menjadi watak seseorang, watak manusia untuk merayakannya, alat tikhodiha. Fakanu mundul kidam yukhassisuna ayyaman lil ikhtifal wal ijtima' wa idharil farah ya. Dan manusia sejak zaman dahulu itu mereka mengistimewakan beberapa hari tertentu untuk merayakan suatu perayaan, untuk berkumpul-kumpul dan untuk memperlihatkan rasa gembira, bahagia, liihyai dzikra munasabatin, untuk menghidupkan kenangan-kenangan yang berkaitan ya, khasolat fi misli tilkal ayam, yang pernah terjadi di semisal hari-hari tersebut. Jadi itu merupakan fitrah manusia ya, mempunyai hari raya bersenang-senang. Ka'ayamin nasri, kaya dino-dino kemenangan, wa ayyamil milad, hari-hari kelahiran, ulang tahun misalnya, boleh-boleh saja. Wa kana likulli ummatin ayyamun ma'lumatun tudhiru fiha zinataha, dan memang di setiap bangsa ya, itu ada hari-hari khusus mereka menampakkan ya zinataha, menampakkan apa itu keistimewaannya, menampakkan hiasannya, wa tu'linu sururoha, mereka menampilkan kegembiraannya, wa tusari an nafsiha, dan menyembunyikan sementara apa yang ada ya, tanggungan apa yang ada di jiwanya, mayusibuha min rohakil khayah wa anatiha, sejenak melupakan ya segala beban kehidupan dan kepenatan hidup, maksudnya. Wa ala hadis sunnah, lan berdasarkan ikilah sunnah, wajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam al ansor fil Madinah, demikian pula Nabi menemukan orang-orang Ansor di Madinah ba'da hijratihi ilaiha, setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, yal abuna fi yaumaini, mereka bermain-main bergembira ria di 2 hari. Warisut tikhadau ma'idan anil jahiliyah, mereka mewarisi pelaksanaan 2 hari itu ya sebagai hari raya kawit sejak masa jahiliyah. Falam yungkir aslal fikra, maka Nabi pun tidak mengingkari ya dari asal usul ide pemikiran tersebut, meskipun itu asalnya dari zaman jahiliyah. Orang-orang Madinah punya 2 hari raya jahiliyah itu ya, tapi akhirnya dipakai, tapi dimasuki dengan halal keislaman. Wa abaka ittikhadal id taksilan limazayal qaumiyah, dan Nabi pun membolehkan pelaksanaan hari raya karena sebagai proses ya tahsilan apa itu kesuksesan dengan mazayahul qaumiyah ya, keistimewaan kaum ya, wal istimaiyati diniyah, dan sosial serta keagamaan. Tetapi walakinau istabdala biyaumil jahiliyah yaumaini akharaini, Nabi kemudian mengganti 2 hari jahiliyah itu dengan 2 hari yang lain, digeser saja jadwalnya, murtabito ini bisa irota ini, yang masih tetap berkaitan dengan syiar itu, min a'dhomi syairil Islam, tetapi kemudian dihubungkan dengan apa itu keagungan syiar-syiar Islam. Apa itu? Wahuma yaumal fitri wal adha, yaitu digantilah kemudian menjadi hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Faqad ja'alallahu yaumal fitri idan lil muslimin, maka sungguh Allah telah menjadikan yaumul fitri itu id bagi orang Islam, fihi yatabadalut tahani wat tazawur, di dalamnya saling berkunjung, saling mengucapkan selamat ya, wa fihi yata'atafuna wa yatarohamun, di dalam hari raya ini saling berbelas kasih dan saling berkasih sayang ya, wa fihi yatajammaluna wa tazayyanun, hari raya ini saling berhias diri ya, berhias ya, memakai pakaian yang bagus-bagus. Wa fihi yatamatta'una bitayyibati ma razaqallah,
Di dalamnya ini kita boleh menikmati kelezatan-kelezatan rezekinya Allah. Wa fihi yuwathiquna bainahum ural mahabbah wal iqa. Di hari raya inilah ya mereka saling menguatkan tali cinta dan persaudaraan. Wa hatta yatimna kullu hada bismillah wa fi dhilli rahmatihi, sehingga sempurnalah semuanya ini dengan nama Allah dan dalam naungan rahmat Allah, yaitu ja'ala iftaki yadal yaum as-sa'id istima'an aman lil muslimin, dengan menjadikan awal hari ini, hari bahagia ini sebagai perkumpulan umum bagi orang Islam ya. Yu'adduna fihi jami'an ala ikhtilafi tobaqotihim, mereka semua merayakannya bersama-sama meskipun berbeda tingkatan, berbeda marga, berbeda status, tidak ada perbedaan, semuanya gembira ria. Wa fi sa'idin wahid, dan semuanya melaksanakannya di tempat yang sama, yaitu sholat al-id ya, melaksanakan sholat hari raya. Yukabbiruna fiha, bertakbir semua di hari raya, di sholat id. Wa yuhallilun wa yashkuruna Allah, bertahlil mensyukuri Allah ala ma hadahum, berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah kepada mereka. Wa ya'tifuna ala ikhwanihim al-fuqara wal masakin, dan memberi perhatian, simpati, empati kepada teman-teman mereka, para fakir miskin, wa arbabil hajah, lan orang-orang yang membutuhkan. Liyastagnu anis su'al fi hadzal yaum, agar mereka ya merasa bercukup dan tidak perlu meminta-minta di hari tersebut. Wa yulqu ib'al khayah wal fadurihim qalilan, dan mereka bisa melepaskan kepenatan ya, kepenatan kehidupan di punggung mereka, di belakang punggung mereka, kolilan sejenak ya, karena adanya hari raya itu penting, momentum untuk ya sedikit melepaskan segala penat dunia. Wa bimusarraqatihim ikhwanahum fis sholah, dengan bergabungnya mereka bersama-sama saudara mereka dalam sholat. Wa mubadalatihim at-tahiyata wal mahabbah, dan dengan saling mereka memberi ucapan penghormatan dan kasih sayang. Wa tahni'ata wal mawaddah, ucapan selamat dan belas kasih. Fayakunul muslim qad jama'a hadzal yaum, maka adalah orang Islam telah mengumpulkan di hari ini, hari raya, bainat tisolihi birobbihi, hubungan dengan Tuhannya, dengan alan antorikil ibadah, dengan cara beribadah, bersolat id juga, wal ittisolil bin nasi, juga menyambung hubungan dengan sesamanya, antorikit ta'awun wat tarahum wal iqa, dengan cara bertolong menolong, berkasih kasihan dan persaudaraan. Wal yaumil fitri ihaun bini'amillahi azza wa jalla, dan hari raya Idul Fitri adalah ihaatun, isyarat, pengingat, momentum, dengan pengingat nikmat-nikmat Allah. Di antaranya annahu awwalu yaumin ba'da Ramadan, ini adalah awal hari pertama setelah Ramadan. Haitsu ta'udu fihi ilal mu'min khurriyatuhu saksiyah fi ma'kalihi wa masrobihi, di mana orang mukmin sudah bisa kembali ya ke setelan normal, yaitu untuk normalnya seseorang dalam makan dan minum, sudah tidak puasa lagi. Ba'da angkana, setelah angkana qad sallamaha ila maulahu azza wa jalla khilala Ramadan ta'ian mukhtaron, setelah ia serahkan hari-harinya hanya kepada Allah ya selama bulan Ramadan dengan taat ya, dan juga dengan rela, suka hati, ora terpaksa. Idzanan, sebagai permakluman, sebagai pengetahuan, bi annahu la yudakhi biha illa fi sabili mawa'azu minha, tidak ada pengorbanan ya terhadap hari-hari apapun kecuali berkorban di jalan yang itu adalah sangat mulia, yaitu di jalan keriduan Allah wa maghfiratuhu.
Amma fima ada dalika, adapun hari-hari selainnya, faduna salliha qartul qotat, maka ambillah ya, ambillah apa itu, dengan cara mengambil sebagaimana duri dari pepohonan. Artinya hari-hari lainnya ya perlu perjuangan juga. Ini bahasa kinayah ya. Faduna salia khortul kotat. Kinayah anistikhalati nailil murad duna masako. Di Ramadan kita berkorban, beribadah semata-mata adalah Allah. Begitu juga di luar Ramadan, semuanya itu jer basuki mawa bio ya, saliha kortul kotat ya, sebagaimana mengambil duri ya, mengambil sesuatu dari di antara duri-duri pepohonan. Semuanya ada perjuangan dan pengorbanan maksudnya. Wa minha, dan di antaranya annal muslima yas'uru fihi bi farqataini azimataini. Orang muslim merasakan dua kegembiraan yang agung. Lahuma akbarul athar fi hayati wa quwatihi, ya, baginya ini merupakan kesan yang besar dalam kehidupan ya, dalam kehidupan dan di dalam kekuatannya, yaitu farhatul qiyam bil wajib, yaitu kegembiraan karena sudah bisa melaksanakan kewajiban, yaitu wajib ta'ah wal imtisal li amrillah, yaitu kewajiban taat dan mengikuti perintah Allah, yaitu puasa. Wa farhatus siqqah bi husnil jaza minallah, dan kegembiraan yaitu kepercayaan penuh akan adanya pembalasan Allah nantinya. Wa huwa ma yusiru ilaihi rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulih, inilah yang disyaratkan oleh Kanjeng Rasul dalam sabdanya, lisoimi farhatan, orang puasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih, yaitu gembira ketika mereka berbuka ataupun gembira ketika mereka berlebaran. Wa farhatun inda liqa'ir rabbih, dan gembira ketika nanti bertemu Tuhannya, karena fadilah atau pahala dari puasanya. Ihya'u lailatul id, menghidupkan malam hari raya. Yusannu, disunahke ihya'u lailatul id bil ibadah, disunahkan menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, min zikrin au solatin au ghairi zalika minal ibadat, baik zikir, solat ataupun lainnya dari ibadah-ibadah. La siyama, apa meneh solatut tasbih, solat tasbih, lifadliya, karena keutamaannya solat tasbih. Salat tasbih ya, qul yubi wa umairah. Li hadis, karena hadis, man qomal lailatayil idaini lillah, sapa gelem ngurip-ngurip dina loro riyaya krana Gusti Allah, muktasiban krana golek ganjaran, lam yamut qalbuhu, mongko ora mati apa atine, yauma tamutul qulub, ing dalem dinane do mati apa pira-pira ati. Wal murad, sing dikarepake bimautil kulub, kelan matine kulub, iku sagofuwa bigopit dunya, iku ketutupe ati kelawan seneng donya, amin donya sing diburu ya, akhirate ora kopenan, iku krana mati atine. Wakila al kufru, bahkan wakila al kufru, mati atine iku iso kufur. Wakila al faza yaumil qiyamah, mati ati iku somben ngeget dina kiamat. Wa yaksulu al ikhya bi mu'dhamil laili, dan iso kasil ngurip-ngurip iku kelawan aki-aki wengi ya, kal mabit bimina, koyok mabit ini mina. Wa kila bisaatin minhu, lan setengah kil yo sak jam yo wis apik, ngurip-ngurip sak jam do maca-maca tekbiran ngene, langgar-langgar masjid ngono ya, padha takbir keliling berjam-jam malah ya apik wis. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala bi sholatil isya jamaah, sholat isya jamaah, wal azmi, lan niat ala sholati subhi jamaah, engko sholat subuh jamaah, wa du'a fihima, lan donga-donga dalam isya subuh dimeno jamaah, iku ya wis termasuk ngurip-ngurip ya, lakukan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya sesuai kemampuannya. Takbirul id, at-takbir fil idaini sunnatun inda jumhuril fuqaha. Takbir dalam hari raya itu sunnah mungguwe mayoritas ulama ahli fikih. Qala Allah Ta'ala ba'da ayati syam,
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka sempurnakanlah bilangan puasa dan bertakbirlah mengagungkan nama Allah atas apa yang berdasarkan hidayah Allah pada kalian semua. Wa kumilat takbir fil ayat ala takbir Idul Fitri. Dimaksudkan takbir ini dengan ayat itu yaitu takbir Idul Fitri. Wa qala subhanahu fi ayatil had, dan Allah juga berfirman di ayat haji, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Menyebutkanlah Allah di hari-hari tertentu. Wa qala aidan liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat lahum bagi mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan berzikir menyebut nama Allah di hari-hari tertentu, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang telah dirizkikan Allah kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Wa qala ta'ala kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah tundukkan semuanya kepada kalian semua, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian menakbirkan, mengagungkan nama Allah atas hidayah yang diberikan Allah kepada kalian. Wa kumilalan dimaksudkan azikru apa zikir wa takbir fil ayatis sabiqah, dalam ayat sing dhisik, ala ma yakunu fi idil adha, iku nenggone idul adha. Makna takbir, tapi maknane takbir, at-takbir utai takbir, at-ta'zim iku mengagungkan. Wal muradu yang dikarepake bi kelan mengagungkan fi takbiratil idi ku ta'zimullah, mengagungkan Allah azza wa jalla ala wajhil umum, secara umum. Wa itsbatul adzamiyah lillah, lan netepno keagungan kepada Allah fi kalimati Allahu akbar. Ku kinayah an wahdaniyatihi bil ilahiyah, jadi keesaan Allah lawan ketuhanan. Lianna tabdil yastalzimu nuksona man adahu, karena mengagungkan berarti memastikan selainnya itu berarti tidak agung, selainnya itu berarti kurang. Wan naqis ghairu mustahiqun lil hidayah lil ilahiyah, dan sesuatu yang kurang itu tidak berhak ya sebagai sifat ketuhanan. Lianna hakikatal ilahiyah, karena saat temene hakikate sifat ketuhanan la tulaki syai'an minan naqsi, itu tidak berkaitan dengan sedikit pun dari kekurangan. Walidzalika lan karena mengkono syariat disyariatkan at-takbiru apa takbir fi sholati, dalam sholat, li ibtali sujud li ghairillah, untuk membatalkan segala sujud kepada selain Allah. Wa syariat takbir lan disyariatkan takbir inda nakhril budni, nalika nyembelih unta fil haji, li ibtali makanu yataqarrabuna bi ila asnamihim, untuk membatalkan segala apa yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala mereka. Wa kadzalika, dan demikian pula syariat takbir indan tiaisyam, disyariatkan takbir ketika rampung poso, isyaratan innallaha ta'ala yu'badu bisawm, sesungguhnya Allah lah yang disembah dengan melakukan puasa. Wa annahu mutanazzahun an darawatil asnam, dan Allah ini suci dari segala adat istiadat berhala-berhala itu, bil ayatis sabiqah, dengan ayat-ayat yang dulu. Wa min ajli dzalika, lan karena arai mengkono madat as-sunnah, berlakulah as-sunnah bi an yukabbirul muslimun, dengan cara orang-orang Islam bertakbir indal khuruj ila sholatil id, ketika mereka keluar menuju sholat hari raya. Wa yukabbirul imam fi khutbatil id, dan ketika imam berkhutbah ya juga bertakbir. Waktu takbir yundabu, disunahkan at-takbiru apa takbir bi ghurubi samsi lailatayil id, dengan awit surupe srengenge di wengi lorone id fi manazili, dalam pira-pira omah, wa turuk lan dalan-dalan, wal masjid dalam masjid-masjid, wal aswaq lan pasar-pasar. Bahkan kalau Idul Adha malah nggone mulai dina Arafah ya wis oleh ya, kawit subuh dina Arafah wis oleh takbir ya. Nang dalan-dalan di pasar-pasar biraf isaut lirrajul, bagi laki-laki banterno suarane Allahu Akbar, idharon li syiaril id, karena menampakkan syiar hari raya. Wal adhar lan utawi kaul sing adhar idhamatuhu iku terus berlangsung membaca takbir hatta yukhri ikhrama yukhrimu, hatta yukhrimu, sehingga takbiratul ikhram al imamu sapa imam bi sholatil id, kelawan sholat id, sampai selesai takbir itu ketika imam takbiratul ikhram sholat id. Nak sholat Idul Fitri, nak Idul Adha masih
Terus sampai ayamut tasrik ya di setiap selesai sholat maktubah. Amma man lam yusolli ma'al imam. Adapun wong sing ora sholat bersama imam, fayukabbiru mongko tetep takbir kata ya perugol imam min sholatil id sampai imam selesai dari sholat id wa minal khutbataini lan dari dua khutbah. Sigatuhu bagaimana redaksi id lam yarid ora teko fi sigati takbir dalam redaksi id apa syai'un sesuatu yang bikhususi kelawan khusus fi sunnatil mutahharati dalam sunnah yang suci. Redaksi id itu gak ono nas sing pasti. Jadi ya oleh-oleh ae ya, ora usah dibatasi. Walakin lan tetapi ini daroja abroza ngetokake sapa ba'du sokabah minhum sebagian yaitu Salman Al-Farisi alat takbir dengan ucapan begini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd wal amru fihi ala sa'ah, tetapi perkara iki sa'ah lah, bebas, tidak harus li'anna nas al warid fidzalika mutlak, karena nas yang datang di masa takbir ini mutlak ya. Wa huwa qaulu ta'ala walitukabbirullaha ala ma hadakum, agungkanlah nama Allah ala ma hadakum, itu mutlak, jangan dibatasi. Wal mutlak yuqadu ala itlaqihi, mutlak ya diambil kemutlakannya hatta ya'tiya ma yuqayyidu fi syar'i, sampai datang ada hal yang membatasi, carane ngono ya. Wa daroja al misriyun, contoh meneh orang-orang Mesir itu menampilkan min qadimi zaman, sejak zaman dahulu ala sigotil masyhurah ing atase redaksi sing wis terkenal yaiku Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa aswila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lauddina walau karihal kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Malah ngono Mesir. Wa ya utawi iku singgoton masru'ah sahihah iku disyariatno iku bener iku istahabba didemeni disenengi kasiron minal ulama, akeh ulama sing suka wa nasu alaiha fi kutubihim, bahkan ulama-ulama menulis dalam kitab-kitab mereka. Wa qala andal Imam Syafi'i, di antara para ulama adalah Imam Syafi'i, ngendikane piye rahimahullah taala, wa in kabaro lan lamun gelem takbir sapa wong alam ma yukabiru alaihin nas al yaum, nganggo takbir sing dilakoni wong-wong dina iki maksudnya ketika itu Imam Syafi'i berada di Mesir. Wes ono takbir iku sebelum Imam Syafi'i datang di Mesir. Imam Syafi'i kemudian menulis kalau orang mau melakukan apa yang dilakukan orang-orang Mesir itu fahasanun, monggo apik iku ya. Wa in zada takbiron, namun nambahi takbire ya pakasanun ya apik wae ya. Wa man zada ma'ahadza min dzikrillahi akbabtuhu, bahkan ndi sing tambah sangka iki sing ana zikire Allah iku aku malah seneng. Imam Syafi'i memberi keleluasaan. Hikmah ziyadati sholah ala nabi, hukmu ziyadati sholat ala nabi, hukum nambahi sholawat yang atasnya kanjeng Nabi. Ziyadatu sholat wa salam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ansorihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi fi khitamit takbir, nggone burine takbir iku amrun masru', iku perkara sing apik iku dilakoni, iku tambahi ngono apik ya. Apa langgar-langgar sing siap memulai ya apa masjid. Fa inna abdullah dzikri mengko sak temene utamane zikir majtama'a fihi dzikrullah, utama-utamane zikir iku berkumpul ana zikir Allah wa Rasul, zikir Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama anna sholata wassalama ala nabi sallallahu alaihi wasallam iku taftahu lil amal babal qabul, sebagaimana sholawat salam iku bahkan bisa membuka amal-amal iku, membuka pintu diterimane ngamal. Fa innaha maqbulatun abadan, mengko sak temene ziyadah sholawat salam iku diterima selamane, ape adan ono syahadate ono sholawat salame bene apik wae. Kata
minal munafik, bahkan dari munafik aja ditompo kama naso ala dalika alul ilmi, sebagaimana ditulis oleh alul ilmi, li anha muta'alliqatun bil janabil ajal, karena iki berkaitan dengan sisi kemuliaane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma yusannu fi'luhu qabla sholatil id, apa yang disunnahkan untuk dilakukan sebelum sholat id. Yustahabu disunnahno al-ghuslu wadus watibu nganggo wangian lil idaini maring riyaya loro, man kharaja lis salat wa man wong sing metu sing salat, man lam yakrut lah sing ora iso salat, kabeh adus nganggo wangi-wanginan. Yustahabu bisul hasan, disunatno nganggo sing apik, minas siap saking pakaiane, lil qaid wal kharid, sing metu sing nang omah sing tengok-tengok nganggo pakaian. Fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasil yaumal fitri, Kanjeng Nabi mandi di hari Idul Fitri, wa yaumal adha, dan di hari Idul Adha. Walimar wiya anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu qala amarona Rasulullah, perintah kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, annal basa ajwada manajid, perintah Rasul kita disuruh memakai pakaian terbaik yang kita punya. Wa anna tatayyaba bi ajwadi ma najid, dan menggunakan wangian yang paling baik, paling harum, paling mahal dari yang kita punya. Tsumma qala wallahu a'lam bis-shawab.